Oke, kita masuk materi selanjutnya yaitu mengenai PHP. Kita yang pertama mengenal apa itu PHP, mengenal beberapa fitur yang ada di PHP 7, mampu menjalankan servis Apache, mampu memahami tata cara menampilkan pesan pada browser, yang terakhir nanti memahami sedikit tentang variabel, tipe data, konstanta, string, dan operator. Oke, yang pertama apa itu PHP? PHP merupakan singkatan dari PHP Hypertext Preprocessor. Jadi kalau ditanya sendiri PHP-nya yaitu PHP Hypertext Preprocessor. PHP merupakan bahasa pemrograman yang sederhana digunakan dan bersifat open source, artinya gratis. PHP dapat didownload secara gratis. Lalu bagaimana cara membuat file PHP? File PHP dapat berisi teks, HTML, CSS, JavaScript, dan kode PHP itu sendiri. Kode PHP dieksekusi dalam server dan akan mengembalikan teks HTML kepada browser. Jadi walaupun sintaknya semuanya PHP, nanti yang dimunculkan ke dalam browser adalah file HTML, sintak-sintak atau tag-tag HTML. PHP disimpan dengan ekstensi .php. Lalu apa saja sih yang dapat dilakukan oleh PHP? Yang pertama, dapat membuat halaman web dinamis. Yang kedua, PHP dapat membuka, membaca, menulis, serta menghapus file dalam server. Lalu PHP dapat menerima inputan data dari form. Jadi kalau kemarin kita hanya bikin form, ketika disubmit tidak terjadi apapun, nah nanti di PHP dapat dieksekusi. Lalu PHP dapat mengirim dan menerima cookies. PHP dapat menambah, menghapus, memodifikasi file pada database, artinya bisa menghubungkan ke database dari HTML yang kemarin. Lalu dapat mengontrol user, terakhir dapat mendeskripsikan data. Lalu kenapa kita harus menggunakan PHP? PHP sederhananya dapat digunakan di berbagai platform seperti Windows, Linux, Unix, Mac, dan lain-lain. Lalu PHP kompatibel dengan banyak web server seperti Apache, IIS, dan lain-lain. Lalu PHP support dengan bermacam-macam database. Lalu yang tentunya gratis, terakhir mudah digunakan. Lalu yang terbaru ini sekarang udah masuk ke PHP 7. Nah, apa sih kelebihan PHP 7? Yang pertama lebih cepat. Yang kedua mampu meningkatkan error handling. Lalu yang ketiga mampu atau support dengan pendeklarasian tipe data yang lebih spesifik. Seperti argumen pada function. Jadi function-functionnya built-in function sudah mulai banyak. Terakhir, PHP 7 support dengan operator baru seperti spesif. Jadi ada seperti ini simbolnya. Kurung sikut lebih kecil sama dengan dan kurung sikut lebih besar. Itu mungkin operator yang baru kalian temukan di PHP. Lalu cara mengecek versi PHP pada XAMPP nanti kalian harus download SAM. Jadi yang mudah untuk belajar cukup dengan SAM. Tinggal di download, nanti ketika download cek versi PHP-nya harus PHP 7. Nanti cara menjalankannya tinggal buka 127.0.0.1 atau localhost pada browser Anda. Lalu nanti pada bagian PHP info ada PHP versinya. Kalau yang udah install sebelumnya, tapi kalau yang belum install tinggal di download aja dan tidak perlu dicek. Lalu ini cara membuat file PHP ketika kita menggunakan XAMPP sebagai toolsnya ya. Web service-nya menggunakan Apache. Jadi nanti kalian buat satu file dengan extension .php. Nah, file tersebut harus disimpan di dalam directory root-nya. Nah, kalau menggunakan exam ada di instalasinya ada di mana, nanti ada folder sem, lalu ada folder htdoc. Di situ kalian bisa buat project baru. Lalu biasakan untuk file utamanya bernama index. Jadi agar nanti ketika dipanggil di browser tidak usah memanggil nama filenya. Lalu pengeksekusiannya menggunakan alamat localhost/folder. Kalau kemarin HTML kita bisa double klik atau di run di si notepad-nya, kalau sekarang tidak bisa. Kita harus menggunakan URL. Lalu bagaimana cara menampilkan pesan pada layar? Ada banyak cara menampilkan pesan pada layar. Yang paling sederhana adalah menggunakan perintah echo. Perintah echo harus ada di antara tag pembuka PHP dan tag penutupnya. Jadi nanti file yang berisi PHP pasti ada tag pembuka PHP, lalu ada tag penutup. Lalu jika pesan berupa string seperti biasa pakai tanda kutip, jika berupa integer dan lain-lain tidak perlu. Lalu setiap perintah pada PHP harus menggunakan semikolon atau titik koma. Nah, ini cara menuliskan perintah pada PHP. Cukup pakai echo
isi pesannya apa, diakhiri dengan titik koma. Lalu untuk variabel sama seperti bahasa pemrograman lain di PHP, variabel diawali dengan simbol dolar gitu ya. Diikuti dengan nama variabel. Nah, nama variabel di PHP boleh pendek seperti misal $x, $y, dan $z atau yang lebih deskripsi seperti $nama, alamat, umur untuk nama alamat umur. Lalu variabel harus diawali dengan huruf atau simbol underscore. Jadi bebas tinggal pilih salah satu, mau huruf atau simbol underscore. Lalu yang perlu digarisbawahi adalah variabel tidak boleh diawali dengan angka. Jadi misal $123 itu tidak boleh, atau $123 nama nggak boleh. Kalau mau dibalik, $nama 123. Lalu nama variabel hanya mengandung huruf, angka, atau simbol underscore. Tidak boleh ada simbol lainnya, seperti strip, atau titik koma, dan lain-lain. Lalu variabel bersifat case sensitif, artinya nama dengan huruf kecil dan nama dengan huruf besar itu dianggap dua variabel yang berbeda. Jadi kalau kalian punya seperti ini nanti ada dua variabel karena sifatnya case sensitif. Lalu untuk memunculkannya perlu perintah echo. Nah, contoh penulisannya $nama. Titik koma ini hanya untuk mengakhiri perintahnya saja, bukan untuk menulis nama variabel. Lalu bagaimana cara mendeklarasikan tipe data? Nah, berbeda dengan bahasa pemrograman lain, variabel di PHP atau tipe data di PHP tidak perlu dituliskan. Dia akan mengikuti isi dari variabel itu sendiri, tipe datanya. PHP otomatis menanamkan tipe data pada file tersebut. Lalu pada PHP 7, kita menambahkan deklarasi tipe data untuk menambahkan opsi pada penulisan function biasanya. Nah, untuk contoh penulisan tipe data seperti ini cukup. Yaitu $nama sama dengan Rudy Sofyan. Jadi isi dari variabel itu tersebut Rudy Sofyan, tapi tipe datanya adalah string karena dia berada di antara kutip. Lalu kalau yang tadi contohnya ada $nama titik koma, berarti itu tipe datanya null, tidak dideklarasikan tipe datanya. Jadi null juga merupakan tipe data kalau di PHP. Lalu untuk tipe-tipe datanya sendiri sama seperti bahasa pemrograman lain, ada integer, ada string, ada float, dan lain-lain. Tinggal ikuti nama isinya saja. Lalu ada beberapa contoh built-in function pada PHP. Ada string len, ini untuk menambahkan atau mengecek panjang sebuah karakter. Ini contoh penulisannya nanti ada di praktek. Yang kedua ada string word count, ini untuk menghitung jumlah kata, bukan jumlah huruf. Gitu ya. Jumlah kata, kalau Rudy spasi Sofyan berarti ada 2 kata. Lalu ada string ref atau reverse, berarti nanti si katanya stringnya dibalikan. Lalu ada string post, ini untuk mengecek atau mencari posisi karakter yang ingin dicari. Ada string replace, ini untuk mengganti. Lalu ada juga yang namanya substring gitu ya, untuk mencari fungsi atau huruf keberapa gitu. Lalu ada konstanta, ini ya sering digunakan juga aja. Konstanta mirip dengan variabel, namun konstanta isinya tidak dapat berubah. Penulisan nama konstanta harus diawali dengan huruf atau underscore sama seperti variabel. Namun tidak diawali dengan $. Konstanta biasanya dideklarasikan dengan penulisan atau pemanggilan nama function define. Ini contoh penulisannya define, nama konstantanya apa, koma, isinya apa, lalu ada parameter ketiga yaitu case insensitive. Nah, name ini nanti nama konstanta, value ini isi dari konstanta tersebut. Case insensitive berarti diberi nilai true atau false, di mana huruf besar dan huruf kecil dianggap sama. Itu case insensitive kalau kita dikasih nilai true. Namun secara default nilainya adalah false. Kalau false berarti jadi case sensitive, artinya huruf besar dan huruf kecil dianggap beda. Kalian bisa juga tuliskan define nama, value, kurung tutup. Tidak ada parameter ketiga. Nah, kalau tidak ada parameter ketiga berarti secara default nilainya false. Artinya huruf besar dan huruf kecil dianggap beda. Itu untuk penulisan konstanta. Nanti prakteknya akan dijelaskan di kelas praktek sambil contoh. Terakhir, nanti tugasnya install XAMPP dengan versi PHP 7++, dan minggu depan akan ada kuis. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.